Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sandi Alif dari Teknik Kimia angkatan 21. Oke, mungkin di sini teman-teman pada bingung ya, kok tiba-tiba ada podcast atau gimana-gimana nih. Jadi di sini aku mau ngejelasin ke teman-teman nih. Ini adalah podcast genetika, merupakan salah satu bagian kajian Islam teknik kimia. Kalau biasanya kan kita mendengarkan materi gitu ya. Nah, di podcast genetika kali ini akan lebih seru karena kita bakalan tanya jawab langsung dengan narasumber kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbuat kebaikan dengan narasumber kita, yaitu Kak Wildan Azam Firdaus. Halo, Hai, halo semuanya. halo Kak Azam, Salam Kak kenal, Wildan. salam kenal. Ya, salam kenal Kak. Gimana nih kabarnya Kak Wildan? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Andi nih? Oh Aman iya, kan? Alhamdulillah saya juga sehat. Semoga kita berdua selalu sehat walafiat Kak. Amin, amin. Masih online atau offline nih kuliahnya? Oh, Atau saya udah sendiri offline? sih masih online Kak. Kak sendiri gimana? Masih online Kak? Oke, oke. Udah offline, udah Oh, udah offline. offline. Alhamdulillah. Oke, siap Kak. Ya, Kakak nih biasanya dipanggil siapa Kak? Kak Wildan ini. Dipanggil kalau di Jogja, di teman-teman kampus nih, Ya, branding diri pakai nama Wildan. Kalau dulu di SD, di SMP, di SMA itu dipanggilnya Azam. Tapi karena di kampus banyak banget nama Azam, jadi ya dipanggil Wildan biar beda sama teman-teman yang lainnya juga. oke, siap. Jadi saya manggilnya Kak Wildan apakah Azam nih Kak? Kak Wildan aja. Oh, Kak Wildan, baik. Ngomong-ngomong, Kak Wildan nih sedang sibuk apa nih Kak? Untuk sekarang sibukan saya jadi mahasiswa di UNES Muhammadiyah Yogyakarta. Dan juga di saya selain menjadi mahasiswa juga menjadi aktivis, salah satunya menjadi anggota di pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah. Mungkin baru itu dua dulu, mungkin Oke, nanti keren nih. Kak Wildan jadi aktivis. Kira-kira kalau jadi aktivis, kegiatannya ngapain Kak? rapat rapat rapat. Oh, banyak rapat-rapat ternyata. Ya. Kak Wildan sendiri nih jurusannya prodi apa Kak? Kak Wildan nih? Oh, kalau di UMY saya ambil prodi pendidikan bahasa Arab, Mas Andi nih. Oh, dalam prodi pendidikan bahasa Arab kira-kira ada keluh kesah nggak atau suka duka gitu Kak? Ya, kalau setiap jurusan mesti ada ya. Oh Setiap iya, program studi mesti ada keluh kesahnya kan. Apalagi di pendidikan bahasa Arab kan. Jadi mungkin kayak kalau di Inggris namanya gramatikal. Kalau di hmm. Inggris itu namanya gramatikal. Kalau di bahasa Arab ada namanya jadi agak sedikit ribet dan banyak cabang keilmuannya. Ada namanya nahwu sorof, ada namanya nahwu, ada namanya sorof, ada namanya balaghah, ada namanya macam-macam. Itu lebih Aduh, kompleks lagi. ya, banyak banget ya Kak ya. Nah, makanya itu yang bikin sulit di situ. Semoga diberi kemudahan Kak dalam perkuliahannya Kak. Amin, amin, amin. Oke, kita langsung aja nih Kak masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaannya nih Kak. Oke, siap. Menurut Kakak Nih, sendiri nih definisi berbuat kebaikan itu apa nih Kak? oke. Definisi berbuat baik. Iya, Nah, yang perlu dipahami dulu arti dari kata baik. Jadi, Mas Andi nih dan iya, teman-teman juga yang mungkin nanti dengerin. Ada baik, ada buruk, ada mahal, ada murah, ada cantik, ada enggak. Misal, saya akan berikan contoh nih. Misal, menurut Mas Andi, iya. kemarin Kenapa Mas? September Apple itu ngeluarin produk baru Iya, namanya iPhone 13. iya siap. Menurut Mas Andi, itu mahal atau murah? Mahal Mas, mahal sih Mahal. harganya. Mahal ya. Mahal. Menurut Mas Andi lagi nih, ada cewek, ambil saja kita contoh, eh, kenal siapa ya? Eh, Artis lah. Ada menurut beberapa orang, dia itu cantik. Tapi menurut beberapa orang, dia itu biasa aja. Menurut beberapa orang,
iPhone 13 itu mahal. Menurut beberapa orang, iPhone 13 itu murah. Mungkin kita termasuk orang-orang rendahan nih, Mas Andi, yang bilang Oh iya, yang anggap iPhone mahal. itu mahal. Beda dengan orang-orang yang wes rich, yang kaya raya, yang holokai itu. Iya. Biasanya isi banget buat beli, ngeluarin duit buat beli produk-produk mereka. Nah, mahal, murah, cantik, ganteng, itu yang namanya relatif. Menurut Mas Sandi ini mahal, menurut Mas Sandi ini cantik. Tapi menurut saya bisa jadi beda nih. Oke, oke, siap. Beda. Bisa jadi menurut saya ini murah, ini cantik, ini ganteng, ini biasa dong. Nah, maka baik dan buruk itu adalah suatu sifat yang absolut jika kita menyandarkan Islam sebagai sumbernya. Ya, jika kita menyandarkan Islam sebagai sumbernya, maka baik dan buruk itu adalah absolut. Ada batas pemisahnya nih. Nggak kayak tadi, relatif. Menurut saya ini benar, menurut kamu bisa jadi salah. Itu enggak. Tapi baik buruk, itu yang pertama yang perlu dipahami, itu adalah kalau di Islam, ya yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Maka saya akan berikan studi kasus. Nah, contoh nih Mas Candi, mau tanya nih. Dan teman-teman mungkin yang nanti dengerin podcast ini kan, di suatu daerah, ada satu orang yang kaya raya banget. Saking kaya rayanya, dia itu sampai nggak kehitung. Bisa beli negara, bisa beli, apapun yang dia inginkan mesti dia dapat. Namun, di sekitarnya nih, ada orang-orang miskin yang bahkan mau makan aja, buat satu kali makan itu sangat sulit banget. Saking laparnya. Ada kelompok komunitas gitu orang miskin yang mau makan aja sulit banget tuh di situ, di daerah rumah orang kaya. Nah, ini di orang miskin tadi ada inisiatif nih, nyuri dikit harta dari si orang kaya, nggak bakal kerasa, dan orang kaya itu nggak ngerasa. Orang hartanya banyak banget, diambil tuh dikit. Untuk apa? Untuk diberi makan, untuk dijadikan membeli makan buat orang-orang miskin, dikasih tuh bisa makan, kenyang. Orang kaya nggak kerasa. Nah, menurut Mas Andi nih, Ya. perbuatan tersebut itu benar atau salah? Bisa makan, kenyang. Kalau menurut saya sih salah ya, Kak. Soalnya kan mengambil barang tanpa izin itu mencuri gitu, walaupun tujuannya baik, tapi kalau caranya salah tetap salah, Kak, gitu, Kak. Jadi kalau menurut saya baik itu harus tujuannya baik, caranya juga harus baik gitu, Kak, biar nggak salah persepsi gitu, Kak. Nah, benar tuh kata Mas Andi. Jadi, dalam Islam, mungkin di Barat ada yang membenarkannya. Kan cerita ini kayak cerita, saya lupa filmnya, ataupun cerita Barat. Robin Hood gitu ya, Kak, Robin ya. Hood. Nah, Robin Hood. Mungkin Barat membenarkannya, tapi dalam Islam, nyuri, walaupun itu sedikit, kepada siapapun, ya salah ya tetap salah, apapun alasannya. Berbohong, itu ya salah. Apalagi ya, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya, zina, mencuri, merampok, membunuh, dan lain sebagainya, pada dasarnya itu ya buruk. Apa-apa saja yang baik dalam Islam, ya jujur. Lawan katanya itu mesti baik. Nah, ini yang pertama, sumber makna kata baik itu ya dari pedoman-pedoman Islam. Misal mencuri itu salah, ya salah. Ini udah absolut nih, nggak bisa diganggu-gugat. Nah, di sini paham ya, Mas Dandi? Ya, paham, Kak. Siap. Dapat konsepnya ya? Iya, paham. Jadi kurang lebih kalau baik itu tujuannya baik dan caranya juga harus baik gitu kan Nah, ya, kayak. iya, benar-benar. Dan itu emang udah ditentuin, itu baik. Itu dalam Islam. Dan yang kedua adalah sumber kebaikan itu ada yang namanya urf. Urf itu adat budaya. Saya akan berikan langsung contoh aja. Jadi, tradisi itu juga bisa dianggap menjadi kebaikan. Misal, penggunaan kata mas, penggunaan kata pak, menggunakan kata mbah, penggunaan kata mbak, pak D, pak le. Di Arab ada nggak penyebutan kata tersebut kira-kira Mas Andi? Nggak ada. Di Arab langsung panggil nama. Nggak ada kata Pak, itu nggak ada. Mas ataupun yang lain sebagainya itu nggak ada. Di Indonesia, khusus di Indonesia. Misal, kita mau manggil rektor UNES.
saya tadi sedikit baca rektor UNES namanya Profesor Dr. Fathur Rahman kalau nggak salah ya. Iya, benar, Mas. Misal kita panggil rektor UNES, langsung panggil by name. Fathur, Assalamualaikum Fathur. Wah, auto drop out. Iya sih. Auto drop out mesti. Bener, Kak. Itu auto drop out. Tapi di Indonesia ada namanya, ya ada tradisi yang dijadikan, yang dianggap menjadi suatu hal yang baik. Contohnya salah satunya ini, penyebutan kata Pak. Penyebutan kata ini. Biasanya mungkin Prof ya. Profesor. Ini ada undangan dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi ada dua sumber kebaikan menurut saya. Sebenarnya ada beberapa. Tapi kita nukil aja dua. Menurut Islam, tadi kayak mencuri salah ya tetap salah. Berzina salah ya tetap salah. Lawan katanya mencuri, ya jujur dan lain sebagainya itu baik. Dan yang kedua ada tradisi yang dianggap itu benar. Dianggap itu baik. Kayak tradisi tadi penggunaan kata mas, penggunaan kata pak, pemanggilan pak dan lain sebagainya, ya itu baik. Maka apa definisi berbuat baik? Definisi berbuat itu baik itu ya melakukan apa-apa saja yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi definisi berbuat baik adalah yang kalau dalam menurut Islam yaitu tujuannya baik dan caranya baik, dan yang kedua adalah adat gitu ya Kak, kayak manggil Mas, Kak, ya. Pak. Oke, siap Kak. Ini Kak, lanjut Kak. Menurut Kak sendiri sih, kenapa sih kita harus berbuat baik kepada sama makhluk hidup gitu Kak? Kenapa Kak? Oke. Kena alasan kenapa harus berbuat baik kepada makhluk hidup. Iya Kak. Selain alasan, yang pertama ya jelas. Kalau saya agamanya Islam. Ya. Mas Andi agamanya Islam atau bukan? Islam, saya Islam Kak. Nah, Islam. Kalau jelas di Islam sendiri itu adalah suatu perintah. Berbuat baik itu suatu perintah. Jelas. Nah, ada logika-logika lain yang bisa digunakan selain itu. Yang pertama adalah, mungkin saya yang pertama menempatkannya itu. Jelas, kenapa kita berbuat baik sama manusia? Yang pertama adalah karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim ya wajib melaksanakannya. Yang kedua adalah berbuat baik itu adalah satu cara kita membedakan kita dengan hewan. Ada salah satu pepatah dari Cina yang langsung saya artikan saja ke dalam bahasa Indonesia. Jadi perkataannya gini, kalau sudah dilahirkan, ya harus bermanfaat untuk masyarakat, harus berbuat baik kepada masyarakat. Jadi manusia itu diberi pilihan kan, kamu bisa berbuat baik atau bisa berbuat buruk, terserah kamu, sama Allah kan gitu. Iya, fitrah kan itu, dan itu kita yang melaksanakan itu. Ya, kita dapat memilih mau berbuat baik atau berbuat buruk. Selain alasan tadi berbuat baik itu merupakan perintah Allah, yang kedua adalah berbuat baik itu cara kita membedakan kita dengan hewan. Karena kita diberikan fitrah, punya tangan nih, punya mata nih, punya mulut nih, dan itu kelak bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa. Tangan kamu itu dulu banyak mukul orang, banyak nyuri, banyak main Mobile Legends, main push rank, atau lebih banyak bersedekah, lebih banyak bantu teman, lebih banyak berbuat perbuatan lainnya. Mata kamu ini lebih banyak buat lihat lihat suatu hal yang senonoh, atau lihat kajian-kajian, membaca project belajar, mengulangi pelajaran yang tadi diajarkan oleh dosen. Nah, itu yang bakal pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dan yang ketiga adalah berbuat baik itu pada dasarnya yang membuat kita bahagia. Berbuat baik itu yang membuat kita bahagia. Dunia ini udah banyak hal-hal dengan suatu hal yang pendustaan itu dunia udah banyak banget. Jadi jangan sampai kita itu berbuat baik ya karena pengen dicap orang lain itu kita baik. Ya kita berbuat baik ya karena kita ingin menuju kebaikan itu sendiri. Jadi ya itu adalah kebahagiaan kita. Mungkin ini yang enggak sampai untuk beberapa orang. Misal bantu orang yang kesusahan. Mungkin Mas Andi pernah bantu orang kesusahan. Ada kayak euforia kesenangan yang tidak bisa dirasakan di suatu hal yang lain. Pernah nggak? Misal bantu. Iya, pernah, saya pernah bantu orang apa terus dibantu gitu kan, mesti kayak
punya euforia, punya marem gitu kayak itu kebahagiaan yang nggak bisa dicari di yang lainnya. Nah itu alasan yang sangat logik sekali buat kita kenapa kita melaksanakan kebaikan. Namun kadang ya itu tadi, namun kadang kita niatnya berbuat baik ya karena ingin dilihat orang itu baik dan lain sebagainya. Itu yang membuat diri kita itu tertekan banget. Kamu belajar karena yang lain belajar, yang lain wah biar dianggap pinter nih, terus kamu baca buku, itu malah menyiksa diri kamu sendiri, Mas. Menyiksa diri kamu dan membaca. Jadi kurang lebih kalau mau berbuat baik tuh harus ikhlas gitu ya, Kak? Enggak. Ya, ikhlas. Enggak karena mau dianggap dia baik nih. Itu jadi mesti ikhlas. Oke. Udah banyak kebohongan di dunia ini. Kedustaan-kedustaan udah banyak. Jadi diri kamu, diri pendengar-pendengar semua jangan menyiksa diri dengan kedustaan-kedustaan. Ya udah berbuat baik ya, ikhlas berbuat baik aja. Sesimpel itu sebenarnya sih, Mas Andi. Oke. Jadi alasannya karena ingin mendekatkan diri kepada yang Tuhan, terus juga ada kesenangan pribadi ketika kita melakukan perbuatan baik. Kalau ikhlas gitu kan ya, misalnya ikhlas ada kesenangannya, kalau berharap sesuatu mungkin nggak dapet gitu kan, Kak. Iya Mas Andi, benar tuh. Terus Kak, ini Kak, boleh nggak sih Kak kita tuh berbohong untuk kita berbuat baik gitu Kak. Jadi kita bohong gimana ya ngejelasinnya? Misalnya si A sama B nih lagi kelahi, terus ada masalah, terus saya bohong ke B supaya nggak berantem gitu Kak. Oke. Itu bohong boleh nggak Kak? Pertanyaan yang sangat menarik nih yang disampaikan Mas Andi. Boleh nggak sih berbohong buat kebaikan? Ya, gitu Kak. Nah, perlu teman-teman pendengar ketahui, dasar hukum bohong itu nggak boleh, dosa haram. Itu dasar. Tapi agama Islam itu agama yang nyaman banget, sangat fleksibel banget buat sebenarnya ya. Tapi mungkin bagi teman-teman, wah ini Islam itu sulit banget. Bahkan tidur siang itu juga bisa jadi ibadah loh, bisa bernilai ibadah. Nah, kita bahas lain waktu itu mah. Nah, pertanyaan sekarang, apakah bohong itu boleh untuk kebaikan? Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Boleh berbohong, itu boleh untuk beberapa keadaan. Yang pertama, berbohong, yang mana berbohong itu bentuk tadlis. Tadlis itu adalah niatnya bukan bohong, tapi memalingkan dari kejahatan ataupun keburukan. Mungkin langsung saya kasih contoh cerita aja. Mungkin Mas Sandi tahu istri, Nabi Ibrahim punya istri nih. Nabi Ibrahim punya istri. Istrinya namanya Sarah. Nah dulu Nabi Ibrahim itu hidup di suatu masa di mana rajanya itu punya perilaku yang buruk, punya kebiasaan yang aneh. Apa? Yakni suka nyuri istri orang. Nyuri istri orang. Apa tuh kalau sebutannya zaman sekarang? Pelakor, bukan pelakor. Pelakor laki orang. Nah itulah. Tapi ini ngerebut istri orang. Jadi agak aneh nih perilakunya itu. Kenapa? Alasannya apa? Karena yang udah jadi istri itu mesti punya keistimewaan, punya daya jual. Berbeda dengan jomblo-jomblo. Jomblo itu kan nggak laku, ya nggak? Kalau udah punya istri kan mesti dia punya istimewa, ada istimewanya, ada harga jualnya di situ. Nah itu yang menjadi alasan kenapa raja tadi ini sukanya ngerebut istri orang. Nah waktu itu raja itu sedang intinya datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngobrol, datang Sarah. Oh Sarah kan cantik banget. Masya Allah sekali. Istri Nabi Ibrahim itu namanya Sarah, itu cantik. Datang Sarah. Lewat aja waktu itu. Terus ditanya sama raja, wahai Ibrahim, ini siapa? Ini siapa? Kalau Ibrahim jawab ini istriku, itu mesti bakal direbut. Karena watak raja tersebut suka banget nih buat nyuri istri orang, mesti direbut. Maka Nabi Ibrahim jawab, hada ukhti, ini itu saudara perempuanku, ini saudara perempuanku, dan itu dibolehkan. Itu yang pertama hal tersebut. Yang kedua adalah dalam perang
dalam strategi perang. Itu boleh untuk berbohong. Karena itu emang perang kan banyak tipu muslihat. Banyak strategi-strategi yang sifatnya untuk mengelabui lawan. Itu dibolehkan. Yang kedua adalah pasangan suami istri. Itu boleh saling berbohong. Wah, hai Adinda, kamu sangat cantik banget. Padahal jerawatan tuh wajahnya, wah hitam jerawatan. Itu boleh seperti itu, berbohong. Hal seperti itu boleh untuk suami istri. Dan yang terakhir adalah untuk islah, untuk menciptakan kedamaian yang seperti disampaikan tadi oleh Mas Andi. Ada dua orang nih, rebutan cewek. Wah, aku yang itu sama itu dulu. Yang B, aku nih. Berantem nih. Tiba-tiba Mas Andi datang. Tek, 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 tek. Alah, ceweknya itu udah punya laki, udah bersuami, padahal belum. Itu boleh. Nah, itu boleh. Jadi di dalam beberapa hal keadaan tadi yang telah saya sebutkan, ada perang, ada buat suami istri, yang ketiga ada untuk mencapai islah, kedamaian, itu boleh. Nah, yang perlu ditekankan kembali adalah berbohong. Hukum asalnya itu dosa, nggak boleh. Tapi untuk beberapa hal keadaan yang telah disebutkan tadi, bohong itu menjadi boleh. Seperti itu, Mas Andi. Jadi bohong kalau kan dasarnya haram dan segala macam, tapi untuk beberapa kasus dibolehkan gitu. Ya, Jangan bohong terus kita berbuat salah, terus kita bohong untuk menyelamatkan diri kita sendiri gitu. Nggak boleh gitu ya. Nah, itu nggak boleh itu. Saya mencuri duit gitu kan. Terus ditanya siapa yang mencuri? Nuduh orang lain gitu. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Oke, siap Kak. Ya nih Kak, kan sekarang banyak nih kasus-kasus artis-artis atau selebgram itu yang kalau berbuat kebaikan diposting nih Kak. Posting ke sosial media. Menurut Kakak sendiri tanggapannya gimana nih Kak untuk beberapa kasus yang seperti itu Kak? Tanggapan saya pribadi mengenai beberapa artis mungkin atau selebgram, influencer yang suka mengupload perbuatan baik mereka di sosial media mereka. Tergantung. Mungkin saya akan sedikit, ini dasar saya, pendapat saya ini adalah Syarah Hadis Arba'in Nawawi yang disyarahkan oleh Syekh Utsaimin ketika itu. Jadi tergantung niat artis tersebut. Dia itu ngupload perbuatan baik tadi itu untuk dipuji atau untuk diikuti oleh orang lain. Jadi contoh, jika dia mengupload unggahan perbuatan baiknya ke sosial media untuk dipuji agar memperbaiki citra dia, agar dianggap wah ini artis bagus nih dan lain sebagainya, maka perbuatannya itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena niatnya enggak lillah nih, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan artis yang mengunggah unggahannya karena dia punya masa, karena dia punya media buat berdakwah, dia upload tuh perbuatan baik dia ke sosial media agar apa? Agar para pengikutnya, followersnya itu pada mengikuti perilaku dia, yakni apa? Berbuat baik, maka itu menjadi pahala. Nah, maka itu pendapat saya, tergantung niat yang upload, tergantung niat influencer yang upload. Seperti itu Mas Andi. Berarti kalau taruh di sosial media tergantung niat pribadi masing-masing gitu ya kayak mau untuk memotivasi orang lain atau menjadi dakwah agar terus berbuat kebaikan atau malah ingin dipuji agar citranya terlihat baik gitu Kak. Iya, seperti itu. Iya nih Kak, kan terkadang ada beberapa nih Kak untuk kayak di lingkungan yang kurang bersahabat atau biasa disebut toksik nih Kak. Kan kadang mempengaruhi kita juga nih Kak. Menurut Kakak sendiri bagaimana tips atau cara gitu Kak supaya kita tetap konsisten berbuat baik gitu Kak, gimana nih Kak? Dan berarti cara istiqomah berbuat baik di lingkungan toksik gitu ya? Iya, gitu Kak. Berarti di kampus yang mana itu sangat heterogen banget kan, maksudnya banyak ya kawan-kawan dari berbagai asal dengan berbagai latar belakang, itu mungkin beberapa pasti akan menemui dengan namanya lingkungan toksik itu sendiri. Nah, mungkin tips dan trik dari saya, yang pertama adalah ya kamu mempunyai kendali atas dirimu itu sendiri. Jangan sampai
dan jangan mau didikte orang lain. Kamu bisa sewaktu-waktu keluar dari lingkungan toksik itu sendiri. Contoh, misal sedekah nih, terus teman-teman tongkrongan, wah, sok suci, sok soleh, dan lain sebagainya, kan itu banyak banget. Misal lagi nongkrong, ngopi-ngopi, terus datang azan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kita inisiatif nih, izin dulu ya, ini mau ke masjid, mau sholat. Terus sama teman-teman, wah nggak asik loh. Dan lain sebagainya kan masih ada, dan itu yang bikin nggak enak nih, nggak jadi. Iya benar sih Kak. Saya juga kadang nggak jadi sedekah nih. ada beberapa kasus gitu Kak sama kayak gitu mau sholat terus gak asik lu. Masa itu nongkrong gitu kan. Bingung gitu saya juga ngedepinya gimana gitu. Yang pertama adalah mungkin yang berat untuk beberapa orang. Yang pertama adalah keluar dari lingkungan toksik itu sendiri. Jadi kamu nggak berteman dengan mereka, kamu berpisah dengan mereka, tapi itu bakal sulit banget. Ya karena kamu punya circle ya itu aja. Nah cara yang kedua, karena saya juga bukan nggak mungkin dan mungkin menjauhi cara yang pertama tadi terlalu ekstrim kan, keluar dari lingkungan toksik. Cara yang kedua adalah punya sikap masa bodoh. Itu penting banget untuk seseorang yang emang buat istiqomah melakukan kebaikan, itu harus punya sikap masa bodoh. Saya pernah nongkrong sama kating-kating tuh, sama kating-kating. Azan, maghrib, lagi ngerjain tugas nih, lagi ngerjain IC waktu itu. Kating-katingnya itu ya biasa aja. Saya dengar azan tuh nggak langsung beranjak, bahkan sampai jam 10 malam. Jadi saya nongkrong setengah 5 sampai jam 10, itu mereka ya tetap duduk aja, padahal dengar azan maghrib, dengar azan isya. Saya sebagai orang yang ya berusaha istiqomah buat ngakuin kebaikan-kebaikan, ya dijelaskan aja dengan baik-baik. Sebenarnya semudah itu. Sebenarnya buat kita tetap istiqomah melakukan kebaikan itu, cara yang pertama adalah kita menjelaskan kepada lingkungan kita. Misal, cara menjelaskan, misal, contoh kita ambil kasus contoh. Mas Andi dari jurusan apa nih? Kimia? Iya, teknik kimia, Kak. Mungkin kelak masa depannya jadi ini ya, jadi ahli kimia dan lain sebagainya. Ya enggak? Ya, kurang lebih gitu sih, Kak. Kurang lebih gitu ya? Jadi, nah, untuk jadi ahli kimia kan ada target-target yang harus dipenuhi nih. Misal 2 tahun ke depan saya harus magang di sini, 3 tahun ke depan saya harus kerja di sini, 5 tahun ke depan saya harus gini untuk mencapai target tersebut, seperti itu ya. Nah, itu yang harus dijelaskan juga ke teman-teman. Ya, kenapa kamu berbuat baik? Saya itu gini. Saya itu pengen gini. Nah, itu yang nanti mungkin sahabat-sahabat kamu mesti paham dan itu bakal memaklumi kamu. Jika itu udah seperti hal biasa, misal mungkin untuk awal-awal bakal nggak asik lu baru nongkrong 2 jam itu udah main izin aja, itu kan ada kan. Tapi teman-teman bakal paham jika kamu tetap istiqomah, teman-teman bakal paham, oh udah paham, izin dulu ya mau sholat, oh ya emang terus teman-teman yang emang Sandi orangnya gitu, ya udah. Mungkin untuk awal-awal emang agak sulit dan ada rasa nggak enak di hati. Oh iya sih, benar. Terkadang juga saya ngalamin kayak gitu sih, Kak. Itu ujiannya di situ. Maka tetap istiqomah. Mungkin untuk awal-awal mungkin bakal wah sokong lu, sok suci dan lain sebagainya. Tapi lambat laun itu mesti bakal udah maklum. Teman-teman mesti bakal maklum. Daripada keluar dari lingkungan toksik tadi, kamu punya kendali buat diri kamu sendiri, jangan mau didikte orang lain. Kamu punya sifat masa bodoh, kamu punya sifat peduli. Nah, mungkin itu waktunya kamu buat nggak harus mengikuti nggak enakan kamu. Itu harus digunakan di situ. Jadi, ya itu prinsip, aku punya kendali diri sendiri ini loh. Aku mandiri ini loh. Aku berdikari, nggak mau didikte orang. Aku mau sholat, ya aku sholat. Dan sampai, nggak enak. Rasa itu menghalangi diri kamu. Nah, mungkin itu tips buat orang yang hidup di lingkungan yang toksik, tapi selalu songongin karena wah sok soleh, sok suci dan lain sebagainya. Wah, ya kamu harus masa bodoh lah dengan hal tersebut. Lambat laun mesti teman-teman paham dan mesti bakal udah biasa lah. Sandi emang gitu orangnya, suka sholat ya udah. Ya gitu, dan lambat laun mesti teman-teman bakal memahami itu. Itu tips dan trik buat teman-teman.
Jadi kalau misalnya kita nggak bisa keluar dari lingkungan toksik itu, kita harus punya kendali atas diri kita sendiri gitu ya Kak ya. Harus Ya, punya sifat masa bodoh lah kalau dikatain itu, dan juga dijelasin kenapa kita melakukan hal seperti itu. ya. Barangkali teman-teman juga ikut, wah ya juga ya, ikutlah gitu kan, malah mantap lagi tuh. Ya ini Kak, yang pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau Oke, misalnya kita kan sudah berbuat baik nih pada orang lain, misalnya kita udah berbuat baik kepada si B, cuman si B itu berbuat jahat kepada kita nih Kak. Terus kan terkadang kita yang sebagai manusia punya rasa kesel atau bagaimana, misalnya dia kesulitan terus nggak kita bantuin, gimana tuh Kak kira-kira Kak supaya oke, nggak tuh oke. Kak. Yang pertama adalah cara kita mensikapi orang jahat terlebih dahulu. Saya belajar dari guru-guru saya, jangan jadikan orang yang kamu benci itu jadikan musuh, enggak. Tapi tempatkanlah dia ya seperti dulu, seperti kamu nggak kenal aja. Ya udah, nggak usah mengingat-ingat masa lalunya, nggak usah ingat kejahatan-kejahatannya. Bahkan cara yang paling elegan buat balas kejahatan itu ya dengan membalas kebaikan. Itu cara yang paling bagus banget, cara-cara paling elegan banget. Dan itu mesti bakal menusuk banget tuh di jantung Sulit. orang yang kejahatan itu kayak gila, dan sebagainya itu pasti sakit banget di hati dia. Itu cara paling elegan, cara membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan itu adalah cara paling elegan dalam melakukan balas dendam. Tapi niat kita nggak begitu ya, balas dendam enggak. Berbaik ya berbuat baik aja. Yang kedua adalah apa bedanya kita jika kita tetap melakukan kejahatan? Apa bedanya kita dengan mereka yang sama-sama melakukan kejahatan? Gak ada bedanya kita dengan mereka apabila kita ya nggak membedakan diri kita. Misal dia pernah mukul kita, ya udah, aku nggak mau bantu dia dan sebagainya. Sama-sama juga kan, dia mukul kita, dia mukul kita juga karena itu perbuatan, dia mukul kita karena itu jahat, dan apa namanya, kita jahatin dia dengan kita nggak bantu dia, sama-sama jahat. Nah, agama tidak mengajarkan hal tersebut. Misal kita ambil contoh nih, orang tua. Misal orang tua misal ada studi kasus orang tua kita dulu itu jahat kepada kita, melantarkan kita. Maka jika orang-orang yang beranggapan bahwasanya ketika dewasa itu kita harus berbalas budi kepada orang tua, maka orang-orang yang dulu ketika kecil itu ditelantarkan, ketika kecil itu bahkan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya ketika dewasa karena prinsip mereka adalah balas budi, berbuat baik karena balas budi, maka ya mereka bakal melantarkan orang tua mereka. Kenapa? Karena orang tua mereka nggak berbuat baik dulu ketika aku kecil nih. Maka aku ketika dewasa ya udah aku bakal melantarkan mereka. Tapi dalam agama Islam itu memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Baik buruknya mereka di masa lalu, bahkan jika orang tua kita itu beda agama, ya tetap kita harus berbakti apapun itu alasannya. Nah, itu yang mendasari kenapa sih kita harus berbuat baik bahkan kepada orang jahat sekalipun. Itu yang mendasari alasan tersebut. Nah, seperti itu Mas Andi nih. Oke. Jadi kalau misalnya dia berbuat jahat, terus kita tidak membantunya saat kesulitan, nggak ada bedanya gitu ya Kak, kita sama dia sama-sama jahat gitu Kak. Yoi. Oke, siap Kak, makasih Kak. Oh iya nih Kak, kan karena waktunya nggak kerasa nih, udah di Jam penghujung 5 ada ya acara. dia. Iya, aku mau ngucapin makasih nih sama Kak Wildan atas ilmu yang telah disampaikan. Oke, sama-sama Mas Andi. Oh, Makasih iya. juga udah diberi kesempatan buat belajar bareng. Oke, siap Kak. Oh ya, kan di HMPTK UNES sendiri menyediakan Tekim Peduli untuk menyalurkan donasi dari teman-teman ke orang yang membutuhkan gitu kan. Karena itu mungkin untuk nomor rekening atau sebagainya nanti bakal ditaruh di link deskripsi. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini, dan Kak Wildan yang telah menjadi narasumber Siap. di podcast kali ini. Semoga di podcast kali ini
bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, Amin. sampai bertemu di podcast Kinetika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.